Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak kelas 5 yang Pak Guru sayangi, bagaimana kabarnya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik tentang materi PPKN, di mana pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Selain kalian belajar lewat video ini, kalian juga bisa belajar dengan membuka buku dan membaca buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, buku pendamping tematik terpadu, buku paket yang mungkin sudah kalian miliki di rumah masing-masing. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Anak-anak yang solih dan solihah, seperti yang telah kita ketahui bahwa selain manusia sebagai makhluk individu atau makhluk pribadi, manusia juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi, ketika kita memerlukan bantuan atau pertolongan, kita pasti membutuhkan orang lain. Nah, setiap orang memiliki ciri atau karakter yang berbeda-beda. Misalnya, ciri tubuh, kebiasaan, suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, beraneka ragam bentuk tersebut membutuhkan sebuah aturan. Nah, di Indonesia kita memiliki Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berarti segala tingkah laku kita harus sesuai dengan Pancasila. Jadi, tadi kita sudah belajar ya bahwa manusia itu berbeda-beda. Nah, untuk menyatukan perbedaan tersebut dibutuhkan sebuah aturan. Nah, aturan yang ada di Indonesia dirangkum menjadi satu, dinamakan Pancasila. Sekali lagi, Pancasila adalah hasil atau dasar negara Indonesia, yang berarti segala tingkah laku harus sesuai dengan Pancasila. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Tentu kalian sudah hafal sila 1 sampai sila 5 dalam Pancasila ya. Bunyi sila 1 sampai 5 Pancasila. Nah, sekarang kita belajar nilai yang terkandung dalam tiap-tiap sila di Pancasila tersebut. Nomor 1, sila pertama, kepercayaan dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, toleransi beragama, serta kerukunan antar umat beragama. Jadi, ketika kita bergaul dengan orang lain yang berbeda agama dengan kita harus tetap mengedepankan rasa toleransi dan menghormati. Tidak boleh saling menjelekkan, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengadu domba antar umat beragama yang lainnya. Lalu yang kedua, sila kedua Pancasila mempunyai kandungan persamaan derajat hak dan kewajiban, tenggang rasa, serta rasa peduli kepada orang lain. Intinya adalah kita harus saling membantu, saling menolong, saling peduli kepada orang lain, terutama yang
membutuhkan bantuan kita. Begitu anak-anak, nilai yang terkandung di sila pertama dan sila kedua Pancasila. Lalu selanjutnya, nilai yang terkandung di sila ketiga adalah mengutamakan kepentingan bersama, menjalin persatuan dan kesatuan, serta cinta tanah air. Jadi, kita harus tetap mengutamakan kepentingan bersama daripada mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan sendiri. Lalu selanjutnya, menjalin persatuan dan kesatuan. Kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan, terutama persatuan dan kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh berpecah belah, tidak boleh saling bertengkar, karena itu adalah perbuatan yang tercela. Lalu, nilai yang terkandung di sila keempat adalah mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan bersama dan menghormati perbedaan pendapat. Tentu, dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan dengan berbagai masalah. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, kita membutuhkan musyawarah dengan orang lain agar masalah yang kita hadapi bisa terselesaikan dengan baik dan cepat. Begitu anak-anak, itulah nilai yang terkandung di sila ketiga dan sila keempat Pancasila. Lalu yang terakhir anak-anak, kandungan sila kelima dalam Pancasila adalah bersikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghargai hasil karya orang lain. Hak dan kewajiban sudah kita ketahui artinya pada kelas sebelumnya ya, di kelas 4. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Tidak boleh lebih satu dengan yang lainnya. Sekarang sebagai tugas kalian di rumah, tolong kalian kerjakan buku paket pendamping tematik terpadu PPKN halaman 4 sampai halaman 5. Rom A dan Rom B saja. Tolong dikerjakan langsung di buku paket bagi yang sudah punya. Bagi yang belum, bisa dikerjakan di buku tulis terlebih dahulu. Setelah itu, tolong minta ayah atau bunda kalian untuk memfotokan hasil pekerjaan kalian tersebut dan mohon dikirim ke WA Pak Guru atau Pak Ikhwan. Demikian anak-anak untuk materi pelajaran kita mengenai PPKN hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi selanjutnya. Sebelum kita tutup, Pak Guru berpesan kepada kalian untuk tetap beribadah di rumah, tetap melaksanakan sholat fardu, sholat sunnah duha, lalu tetap melaksanakan protokol kesehatan di rumah, jaga jarak ketika bertemu dengan orang lain, mencuci tangan ketika pulang dari luar sampai ke rumah cuci tangan, lalu tetap berbakti kepada orang tua di rumah. Hukumnya wajib berbakti kepada bapak ibu di rumah. Demikian anak-anak, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.